Mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tentang perintah menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalimat yang luar biasa. Ini orang kafir pun heran, kagum, salut mereka dengan ucapan salam umat Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, secara sederhana diartikan semoga keselamatan, rahmat, keberkahan dari Allah tercurah untukmu. Itu terjemah sederhana, tapi maknanya adalah semoga keberkahan untuk dirimu, istrimu, anakmu, keluargamu, hartamu. Jadi maknanya sangat luas. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada dirimu, keluargamu, istrimu, anakmu, hartamu, pekerjaanmu. Semua makna yang tercakup dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan kalimat yang sederhana, ini kalimat yang istimewa. Ya, para non-muslim itu terkagum-kagum. Nggak ada dalam agama apapun yang ucapan salamnya itu melingkupi hampir semua aspek kehidupan seorang manusia. Kesehatannya, keselamatannya, keberkahan hartanya, itu menyangkut makna dari kalimat tersebut. Maka orang-orang liberal itu berusaha untuk menggantinya dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dalam kehidupan sehari-hari boleh saja, tapi kalau kita umat Islam jelas ini kalimat yang istimewa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, innahu sayati 'ala nasi zaman yakuna salam bihi ma'rifah. Nanti akan tiba suatu masa, kata Ibnu Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu anhu, manusia itu hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja. Dan itu sudah terbukti. Sekarang jangankan nggak dikenal, kenal pun nggak ucapkan salam, lewat-lewat aja. Ya, itu hal yang ringan. Padahal nanti kita kaji keutamaan-keutamaannya. Jamaah rahimakumullah. Dan Rasulullah juga menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu adalah di antara orang itu hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Min asrafis sa'ah ayyamur rajul bil masjid la yusalli fi wa an la yusallim illa ala mayyi'in. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah seseorang melewati masjid namun dia tak pernah sholat di sana, lewat-lewat pada rumah yang dekat masjid. Atau dia seperti zaman dulu, tahlilan di tempat sholat. Maghrib, habis maghrib lewat sini isya pas azan berkumandang, lama saja. Nah, di antara tanda-tanda dekat hari kiamat, orang lewat rumah yang dekat masjid dan masjid ada panggilan azan tapi dia sholat di situ, lewat dan sebagainya. Dan kata Rasulullah, dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenali saja. Itu sekarang kalau kita lihat sudah lebih dari ini.
sunnah aja banyak yang mengucapkan salam. Ya, karena barangkali nggak memahami begitu pentingnya kalimat ini, atau paham tapi minder, nggak pede. Yang disukai dengan salam hello, hai, dan salam-salam yang lain. Nah, jamaah rahimahullah, dalil mengucapkan salam, perintah mengucapkan salam, ulama beda pendapat secara hukumnya. Pendapat yang paling banyak hukumnya sunnah muakkadah, tapi sebagian ulama juga mengatakan wajib kalau ketemu itu mengucapkan salam, berpisah mengucapkan salam. Di antara hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk mengucapkan salam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala wa Allahu fil ard fa'afsus salam. Nabi bersabda, salam itu termasuk salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala yang Allah letakkan di muka bumi. Assalam itu nama Allah yang Allah letakkan di muka bumi. Kemudian kata Allah, fa'afsus salam, maka sebarkanlah salam. Nah, jamaah rahimahullah, itu di antara dalilnya. Di antara dalil lain mengatakan hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim pada muslim yang lain ada 6. Kila ma'kunna ya Rasulullah, apa saja Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Kata Nabi, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepada siapapun kecuali orang yang kita temui sudah tampak kekafirannya. Dia pakai kalung salam, tampak, atau kita kenal dia memang bukan orang Islam. Tapi selama kita tidak tahu siapa dia, umum sifatnya tetap mengucapkan salam. Hak dia ketika kita bertemu mengucapkan salam kepadanya. Kemudian wa iza da'aka fa'ajibhu, kalau kau diundangnya maka datanglah. Wa iza tansahaka fansahlahu, apabila engkau diminta nasihat, berikan nasihat. Nah, kemudian jamaah rahimahullah, wa iza aqalsa fahadallah fasamithu, kalau dia bersih mengucapkan hamdalah maka jawab yarhamkallah. Kemudian wa iza marida fa'fu wa iza mata fattabi'u, kalau dia sakit jenguklah, dan kalau dia meninggal maka inilah jenazahnya sampai kuburannya. 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Nah, jamaah rahimahullah, mengucapkan salam ini dilakukan ketika berjumpa dan berpisah. Dulu para sahabat jalan bareng, lalu ada pohon besar, satu lewat kanan, satu lewat kiri, ketemu lagi mengucapkan salam lagi. Karena mereka paham betul keutamaan salam ini. Iza laqiya ahadukum akhaka falyusallim alaihi fa in halat bainahuma sajaratun aw didarun aw hajarun wa hiya fasallim alaihi. Jika seseorang dari kalian bertemu dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam. Jika kemudian keduanya terhalang oleh pohon atau tembok atau batu, kemudian bertemu lagi, maka ucapkanlah salam lagi. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi hanya terpisah oleh batang pohon atau batu, ketemu lagi salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jamaah rahimahullah. Kemudian apabila kamu masuk rumah, walaupun rumahmu sendiri, maka ucapkanlah salam. An-Nur 61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah barakatan thayyibah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Maka apabila kamu masuk ke rumah, hendaklah kau memberikan salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi lagi merupakan kebaikan. Rumah sendiri apalagi rumah orang lain. Nah, jamaah rahimahullah,
Kemudian kalau dibarengi dengan bersalaman berjabat tangan, ini lebih istimewa. Jadi kalau dibarengi dengan assalamualaikum, waalaikumsalam, berjabat tangan, mata bertatapan, jabatnya hangat, tulus, rapat, bukan jabat begini, itu bukan jabat. Betul-betul mencengkram, mata bertatapan. Kata Rasulullah, "Ma'min muslimaini yantaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu mereka menjabat tangan, fayatasafahani, kecuali Allah ampuni dosa yang terjadi antara kedua orang itu sebelum mereka berpisah. Dalam hadis lain, sebelum lepas jari-jari mereka, dosa yang terjadi dua orang ini sudah Allah ampuni. Terima kasih Mas. Banyak betul. Mantap. Nah, jamaah kemudian apa keutamaannya supaya kita bersemangat untuk mengamalkannya? Yang pertama, ini amal yang baik, amal yang istimewa. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apakah dalam Islam yang paling baik?" Dia sudah Islam, dia sudah sholat, sudah puasa Ramadan, lalu apa amal yang paling baik? Maka Nabi jawab, "Qala tud'imut ta'am wa taqus salam ala man arabta wa man lam taqdir." Kau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, dan mengucapkan salam kepada orang baik yang kamu kenal, man arabta wa man lam taqdir, ataupun yang tidak kamu kenal. Papasan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jamaah rahimakumullah, amal yang istimewa itu keutamaan pertama. Dia sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, kalau mampu sudah haji. Amal yang paling baik berikutnya ngasih orang miskin makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Yang tidak kita kenal itu selama tidak menampakkan simbol-simbol kekafiran. Yang kedua, keutamanya menumbuhkan rasa saling cinta. La tadkhuluna jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Hadis riwayat Imam Muslim, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dengan benar. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sebelum kalian saling mencintai karena Allah. Lalu kata Nabi, "Afala adullukum ala syai', maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku kasih tahu kepada kalian, kata Nabi, kalau kalian mengamalkannya maka kalian saling mencintai. Apa ya Rasulullah? Absus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, jazakallahu. Yang kedua, keutamaan menyebarkan salam, mengucapkan salam, mendatangkan rasa saling mencintai. Yang ketiga, masuk surga. Salah satu amalan yang membuat seseorang masuk surga lewat di atas sirat sampai di seberang Al-Qantoroh, ada lembah sebelum masuk surga. Kita kumpul di lembah Al-Qantoroh. Orang yang sampai ke seberang ini tidak semuanya selamat, ada yang cacat, luka, tersambar oleh ujung-ujung api neraka Jahannam
yang berbentuk seperti gancu, kayak pancing-pancing gitu. Ada yang kebeset. Nah, kalau pengen selamat sampai ke seberang, nggak ada cacat sedikit pun, salah satu amalannya adalah menebarkan salam. A'budur Rahman wa ilmut ta'am wa atus salam tadkhul jannah bisalam. Kata Nabi SAW, sembahlah Ar-Rahman, sembahlah Allah, berikan makan wa ilmut ta'am kepada orang yang membutuhkan, wa atus salam tadkhuluna jannah bisalam, kalian akan masuk surga penuh keselamatan, aman, tidak ada duka sedikit. Sembahyang, sembahlah Allah, beri makan bagi amu ta'am orang miskin, absus salam, sebarkan salam. Tadkhuluna jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, mendapatkan salam dari para malaikat. Jadi ketika kita mengucapkan salam, malaikat yang ada di situ menjawab salam kita. Kata Nabi, taslimuka ala bani Adam idza laqitahum fa in raddu 'alaika raddan 'alaika wa 'alaihimul malaika wa in lam yaruddu 'alaika raddan 'alaikal malaika wa lakum aw sakatan anhum. Ucapan salammu kepada orang-orang jika bertemu mereka, jika mereka membalasnya, maka malaikat pun membalas salam untukmu dan untuk mereka. Namun jika mereka tidak membalasnya, maka malaikatnya akan membalas salam untukmu. Lalu malaikat melaknat orang-orang yang mau menjawab salam. Bayangkan. Jadi kalau kita mengucapkan salam, lalu serombongan orang jawab salam, malaikat juga mengucapkan salam untuk kita yang mengucapkan salam dan untuk orang yang menjawab salam. Kalau tidak ada yang jawab, maka malaikat yang menjawabnya, dan malaikat melaknat orang yang tidak menjawab. Nah, bagaimana kalau dalam kelompok besar, kalau sudah ada yang jawab, sudah aman, yang lain tidak terlaknat oleh mereka. Tapi kalau kita sudah paham, tetap kita menjawab. Kenapa? Kalau kita jawab, kita mendapatkan salam dari mereka. Nah, jawab. Yang kelima, 5 saja keutamaan kita ambil. Semakin sempurna ucapan salam, semakin besar pahalanya. Dalam An-Nisa 86 Allah berfirman, wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli shay'in hasiba. Apabila diucapkan salam kepadamu, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Serupa, lebih baik, ditambah. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Nah, jemaah Allah, suatu hari Nabi sedang duduk, lalu datang seorang laki-laki mengucapkan Assalamualaikum. Nabi menjawab salam yang sempurna. Nabi katakan 10. Datang lagi orang kedua kepada Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menjawab salam yang sempurna. Lalu Nabi bilang 20. Datang lagi orang ketiga menjawab salam, mengucapkan salam kepada Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab sempurna. Lalu Nabi katakan 30. Sahabat nanya, apa sih Rasulullah maksudnya tadi kau mengatakan 10, 20, 30? Kata Nabi, orang yang pertama tadi 10 pahala kebaikan untuknya, karena dia hanya mengucapkan Assalamualaikum. Yang kedua tadi 20, karena sampai pertengahannya Assalamualaikum warahmatullahi. Orang ketiga tadi 30
30 pahala kebaikan. Nah, jamaah, jadi makin lengkap, makin besar pahalanya. Kemudian jamaah tata caranya mengucapkan salam. Yang pertama, sebelum bicara itu salam. Jadi kalau kita sambutan, bukan bismillah dulu, nggak ada dalilnya bismillah dulu. Sekarang ada banyak orang bismillah, nulis WA bismillah. Kan tulisan Ustaz bismillah, adapun WA SMS yang dianggap sudah bahasa lisan walaupun tertulis, sudah dianggap hal yang lumrah, maka dia tetap dikatakan seperti percakapan biasa. Lain kalau zaman dulu surat dikirim hari ini, 2 minggu baru nyampe. Kalau WA klik langsung nyampe, itu dianggap berbicara langsung, bukan surat. Kedudukan itu fatwa ulama. Jadi kita tetap bukan basmalah dulu tapi salam. Assalamualaikum misalnya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi setiap memulai perkataan kata Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalam. Salam dulu sebelum berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian yang terhormat dan sebagainya. Yang kedua, orang yang paling utama adalah yang duluan mengucapkan salam. Jadi tidak lihat umur, kedudukan, paman, ponakan, tante, bibi, adik, apa enggak. Yang duluan itu yang lebih utama, lebih besar pahalanya. Kata Nabi SAW, inna awal nasi billahi man bada'ahu bisalam. Orang yang paling utama menurut Allah adalah orang yang mulai mengucapkan salam duluan. Maka dulu orang berebut. Sekarang kan ada yang jahil. Saya kan lebih tua, dia dulu yang mengucapkan salam. Saya kan ustaz, ya. Masa saya duluan. Kemudian adabnya berikutnya, tata caranya, orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang jalan kaki. Jadi kalau kita ke masjid naik motor, ketemu kawan jalan, kita yang diperintahkan ucapkan salam kepada jalan kaki. Dan itu dipraktekkan. Dan itu perlu waktu. Saking asingnya salam hari ini, saking asingnya, nggak diamalkan. Ada yang kaget ya. Saya berminggu-minggu mengamalkan di kampung saya. Baru mereka sekarang dari jauh kalau saya lewat sudah siap-siap jawab salam. Bukan saya 2 hari. Berminggu-minggu baru mereka respon. Baru waalaikumsalam warahmatullah. Tadinya enggak, assalamualaikum. Siapa itu? Terhadap anak-anak kecil cucu saya banyak. Ramai banget cucu saya. Di 12 masjid. Di sini ada cucu saya. Dan di TikTok saya, di Facebook saya. Banyak cucu saya di Islam itu komen. Kalau saya datang masalah, waalaikumsalam. Sekarang udah paham mereka. Karena kita ajarkan pelan-pelan, melihat saya lewat aja. Waalaikumsalam. Orang tua yang kaget. Jadi ini saking asingnya, orang banyak kaget kita ucapkan salam. Jadi kalau kita naik angkot tuh, naik assalamualaikum. Kita naik bis nih, kalau dekat nih, naik assalamualaikum. Masih nah, dari mana kalau dari mana? Padahal ketika kita mengucapkan salam tuh, lalu mereka jawab, kita mendoakan segitu banyak orang, 7 orang saya diangkut, 7 orang mendoakan kita, ditambah malaikat pula mendoakan kita. Semoga keselamatan, keberkahan dicurahkan Allah kepadamu, berkah umurmu, berkah hartamu, berkah rumahmu, berkah kendaraanmu. Selamat istrimu, selamat anakmu, selamat cucumu. Itu makna salam yang luas. Kalau dituliskan dalam lembar kata Allah, makna salam itu. Yang sekarang banyak orang asing mengucapkannya. Bahkan ketika mengucapkan dia tidak mampu jawab. Sakit. Maka jawab Allah, kalau kita udah ngaji ini praktekkan.
Tapi jangan kaget kalau nggak mendapatkan jawaban, ulang lagi terus besok. Lama-lama orang familiar, lama-lama terbiasa. Nah, jemaah Allah, orang yang naik kendaraan kata Nabi, yusallimu rahibu alal masi, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada jalan kaki. Wal masi ala qa'id, yang jalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Jadi kalau kita lewat rumah orang, ada tetangga kita di teras, kita yang mengucapkan salam. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Kalau mau yang pendek, mau yang lengkap lebih baik. Kemudian wal-qalil itu ada kasir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Itu adabnya. Kalau di sekolah itu karena dalam rangka pembelajaran. Kalau saya jelaskan, nah seharusnya guru yang mengucapkan salam kepada kalian mengawalinya. Kok itu Bi? Kata Nabi wal-qalil ala kasir, yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Tapi karena sedang melatih kalian, ya apa-apa belajar supaya kalian biasa mengucapkan salam. Nah, jamaah rahimakumullah, jelas. Jadi adab-adabnya. Lalu perhatikan suara yang masih ada. Suara salam itu ideal. Suara itu sesuai kebutuhan kuping yang mendengarnya. Karena Nabi SAW yajibu minan lain fa yusallamu taslima la yubid na'ima wa yasbi'ul ya'zon. Nabi SAW datang ke suatu rumah di malam hari. Beliau mengucapkan salam dengan tidak membangunkan orang yang tidur, namun bisa didengar oleh orang yang masih terjaga. Bayangkan. Jadi Nabi itu ke tempat sahabatnya mengucapkan salam ideal. Yang tidur tidak akan terganggu, yang belum tidur pasti dengar. Jadi yang tadi standar idealnya. Dan kalau kita masuk ke rumah orang sudah 3 kali tidak ada jawaban, pulang. Dan pulang jangan sampai di rumah. Dalam Islam boleh kita tidak terima tamu, kita nggak jawab, saya lagi mau istirahat atau lagi ngopi, nggak mau diganggu, ya nggak? Ngopi nomor 311. Singgung pula kawan lagi dia. Kita jangan ada tadi dia itu memang nggak mau dia punya hak. Dia punya hak untuk nggak terima kamu, dia lagi malas, lagi bete gitu. Kita harus paham. Dan kalau ucapan salam jangan berdiri di depan pintu, menyamping. Jika kita ucapkan salam menyamping, jangan sampai dia buka tampak dalam rumahnya, tapi menyamping. Islam ini agama kita ini sempurna, semua sudah diajarkan. Ucapkan dengan kalimat yang ideal, yang tak terlalu lembut dan juga tak terlalu kuat. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana kalau ada orang yang nitip salam? Pak Ihsan, salam ya, sama simpulan. Kita sedikit titip salam. Nah, jamaah Ba'sani abi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tihi fa'atihi salam qala fa'atihu faqultu inna abi bi quraika salam faqala alaika salam wa ala abika salam. Ayahku mengutusku untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, datangkanlah dia bertamu ke rumah Nabi. Lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi dan mendatangi beliau. Lalu aku berkata, ayahku mengirimkan salam untukmu wahai Nabi. Ada salam dari ayah saya untuk kamu. Sama kita ada tamu datang, Pak, ada salam dari bapak tadi. Oh iya. Nah, apa jawab Nabi? Wa alaikas salam wa ala abikas salam. Ya Rasulullah, ayahku titip salam untukmu, dia tidak bisa ikut denganku mendatangi Nabi. Nabi jawab, wa alaikas salam wa alaika abis salam wa alaika abikas salam. Semoga keselamatan untukmu dan untuk ayahmu juga. Itu jawabannya. Atau yang
yang lebih pendek jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, Pak, si fulan titip salam sama Bapak, jawabannya lebih pendek, wa alaika wa alaihissalam, wa alaika wa alaihissalam. Keselamatan, keberkahan untukmu dan juga untuk dia yang nitip salam tadi. Kalau kita biasanya salam kembali, ya gak salah juga sih. Ada kebenarnya juga. Ketika kita ikut Rasulullah, jawabannya wa alaika wa alaihissalam. Coba satu lagi. Wa alaika wa alaihissalam. Mas Mul, ada salam dari kawannya SD ketemu saya. Wa alaika wa alaihissalam. Mudah sekali jamaah. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian bersalaman, mengucapkan salam, berjabat tangan, itu salah satu metode cara untuk menghilangkan ghil-ghil di hati kita, ketidaksukaan kita kepada orang lain. Jadi ucapan salam itu, apalagi ditambah dengan jabat tangan, itu menghilangkan kebencian. Kita ini kadang-kadang tidak suka karena hati ini terbolak-balik. Tadinya kawan akrab, hanya gara-gara omongan dikit ada tersinggung, lalu ada gak nyaman di hati. Lalu gimana menghilangkan ketidaknyamanan itu? Ya salam kan. Apalagi dapat jabat tangan. Jadi ini termasuk bagian dari keutamaan salam dan jabat tangan. Di samping mengukurkan dosa-dosa yang terjadi, juga menghilangkan ghil-ghil. Dulu Buya Shalihul Hadi sering mengucapkan rahimahullah, ghil-ghil, ketidaksukaan, rasa gak nyaman dengan kawan dan saudara. Maka kata Nabi, tasafahu zazhabu zril wa tahadu tahabbu wa tashabus sahna. Saling bersalamanlah kalian, berjabat tanganlah. Gak usah cium-cium tangan kecuali pada orang tua atau orang yang kita hormati atau guru kita. Selain hari ini aneh, anak-anak kelas 1 salaman sama kelas 2. Salaman itu standar aja. Boleh cium tangan kepada orang yang kita hormati, orang tua, paman kita, guru kita. Kalau hanya satu ini biasa. Saya lucu melihat anak sekarang SMP, SMA. Salam sama kakak kelas ini kayak gitu. Sampai ke buku-buku. Tak dari mana. Menghormati itu tidak harus menumbuhkan badannya. Yang penting sikap kita menghargainya. Nah, kata Nabi, saling berjabat tanganlah kalian, maka akan hilanglah kedengkian, dendam, gak nyaman di hati di antara kalian. Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilanglah kebencian. Jadi dengki yang kita bahas kemarin, di antara untuk mengurangi dengki, mengucapkan salam dan berjabat tangan. Semoga Allah memberkahi mobilmu yang baru. Dan kita bahas di antara tata cara menghilangkan rasa dengki iri hati itu adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang kita dengki. Berat ya, tapi itulah yang diajarkan agama. Anak tetangga dapat ranking 1, semoga anakku semakin cinta ya Allah. Itu dilatih. Jawab Allah. Kemudian bagaimana kalau salamannya menjawab salam ketika sedang sholat? Wih sahabatku, masya Allah. Waalaikumsalam. Paten dan faid siapa Pak? Monggo silakan. Memang saya undang dan ini sahabat saya Pak Isa. Ini jamaah musola al-waqaf tetangga yang terhari Gang Merdeka. Sehat bro? Alhamdulillah. Masa dulu aman biasa. Kalau kayak itu loh gini ke saya. Kasih minumnya Mas Hendro. Sama Pak Tony.
mau Isa kalau datang. Jalan kaki ya, pakai nggak? Motor. Jadi kawannya Pak Rifkin, tetangganya Pak Rifkin dari kecil menghunikan mereka. Nah, teman-teman rahimahumullah, gimana kalau sedang sholat? Pas aku sedang sholat, Assalamualaikum. Kadang orang tidak paham. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh hadis. Yang pertama, ngasih kode isyarat angkat tangan. Assalamualaikum. Jawab yang sama. Jangan Waalaikumsalam. Ini hadis yang sahih angkat tangan. Ada hadis yang dhaif yang agak lemah, menggerak-gerakkan jari. Assalamualaikum. Gerak-gerak jari. Kalau lagi berdiri, kalau lagi duduk, itu ngasih jawaban yang bisa. Atau pilihan yang ketiga, mengucapkannya setelah sholat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dari luar pintu. Kita lihat ada kita lagi sholat. Jangan dijawab, Waalaikumsalam, entah lagi sholat. Ya. Nah, jadi boleh mengucapkan dia ada berlalu, ada orang habis salam kita baca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama berpendapat boleh kita keraskan suara kita. Kita lagi sholat dalam rumah, orang akan undangan makan bame ini gratis, tahlilan. Tok tok tok. Assalamualaikum, wah. Kita lagi sholat. Pas kita bergerak ke ruku, Allahu Akbar. Waduh, ngasih kode. Oh, mama lagi sholat. Kata sebenarnya, sholat juga lupa dia. Dikira juga sholat, belum sholat tidak. Nah, jamaah rahimahullah itu ketika lagi sholat, kasih angkat tangan. Ada hadis bergerak atau masih salam yang lain. Yang kedua, bagaimana menjawab salam ketika kita sedang haji? Lagi haji nih, baik haji di rumah atau di masjid. Tiba-tiba orang ucapkan salam, Assalamualaikum. Selesaikan ayat yang dibaca, yang dipotong di tengah, baru jawab Waalaikumsalam. Dan kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam kalau kita tahu orang itu lagi sholat atau lagi ngaji. Ada kawan lagi ngaji ini, ya sini belum jadi ucapin salam dia ngaji. Nah, kalau yang nggak paham, dia mengucapkan salam sama kita, selesaikan ayat itu baru kita jawab. Itu yang pertama. Jamaah rahimahumullah, kita jawab seperti itu. Tapi kalau kita udah tahu, tidak dianjurkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat atau kepada orang yang sedang ngaji. Nah, jamaah rahimahumullah, yang ketiga, bagaimana menjawab salam ketika kita sedang BAB atau BAK, lagi kencing di dapur, tetangga dapur dan belakang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak boleh kita jawab, tidak boleh menyebutkan nama Allah di tempat yang di situ ada najis, ada tempat BAK, tempat buang hajat. Kapan jawabnya? Setelah kita bersih-bersih, kita sudah selesai keluar, walaupun dia tidak ada lagi, orang sudah pergi, baru kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang ini ngotot dia nggak paham, kita lagi BAB, Assalamualaikum, oh, kasih kode. Oh, lagi kawan ini. Jadi inilah gunanya belajar, paham. Jadi ketika orang sholat, ketika orang ngaji. Dan jamaah rahimahumullah, absus salam ini menyebarkan salam perintah agama, baik kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal, kecuali orang itu sudah menampakkan dia bukan orang Islam.
papasan dengan siapapun ucapkan salam, kecuali dia sudah pakai kalung salam penting. Naik angkot ucapkan salam, naik bis, naik assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mantap jiwa. Tapi kali perdana pasti kumatkan nih Bapak Ibu. Dimanapun saya melakukannya, melaksanakan apa yang kita pelajari, saya lakukan. Awalnya asing, tapi lama-lama enjoy. Dari jauh aja mereka udah nunggu-nunggu. Sekali lagi, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki, yang jalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi jangan ada lagi keraguan-keraguan. Nanti tidak dijawabnya. Kalau tidak dijawabnya, malaikat menjawab salam kita dan yang bersangkutan dilaknat oleh malaikat. Jadi waktu benci sama ucap salam musuh kita, waduh, sebenarnya saya mau jawabnya. Udah kita bahas, jangan pernah punya kebencian kepada siapa. Jangan menuju kepada hari kematian membawa dua hal jalan. Satu, jangan bawa musuh. Dua, jangan bawa dosa. Insya Allah selamat. Jangan bawa musuh. Kalau ada orang yang jahat sama kita, walaupun dia tidak minta maaf, sebelum punggung ini direbahkan di tempat tidur, katakan kepada Allah, wahai Allah, aku maafkan siapapun yang pernah buat jahat sama aku. Itu jalan pintas ke surga. Itu pahalanya ajrahum bi ghairi hisab. Jangan hanya kita sibuk tahajud tapi memendam benci, dendam, dengki. Wah, udah capek-capek kita ibadah malam, tapi karena musuh sengketa di akhirat berat urusannya. Kata Allah, faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Firman Allah, barang siapa memaafkan orang yang buat jahat sama dia, lalu dia tetap berbuat baik kepada orang itu. Jangan katakan aku maafin kamu tapi namamu teringat terus di hati. Belum ikhlas, maafnya belum rindu. Barang siapa memaafkan orang yang buat jahat sama dia, lalu dia tetap berbuat baik, berbuat salam, maka pahalanya dalam tanggungan Allah. Kata ulama Quran tafsir ayat ini, pahalanya ajrahum bi ghairi hisab, mengalahkan pahala sholat malam, mengalahkan pahala umrah, mengalahkan pahala baca Quran, mengalahkan pahala sedekah yang besar. Memaafkan. Nanti pulang ini ketemu dengan musuh selama ini, satu buang pramuka, Waalaikumsalam, katanya dan itu tidak. Demikian jamaah rahimakumullah, lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum